Hai teman-teman semua, hari ini saya mempresentasikan materi etika Kristen tentang pengambilan keputusan etis. Nah, teman-teman, dalam kita menjalani kehidupan kita, ternyata kita memerlukan pengambilan keputusan etis, di mana setiap kita mengambil keputusan, terkadang kita tidak bisa mempertimbangkan sesuatu. Kita bahkan tidak mempedulikan apakah itu etis atau tidak etis. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan kita akan mengucapkan kasus-kasus menggunakan langkah-langkah keputusan etis ini, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu saya harus menjelaskan terlebih dahulu, apa sih pengertian keputusan etis dan juga apa sih ciri-ciri keputusan etis ini. Langsung saja kita masuk ke pengertian keputusan etis. Keputusan etis adalah keputusan yang dibuat setelah kita mempertimbangkan apa yang benar dan apa yang salah, dan sering merupakan keputusan yang sulit dan rumit. Keputusan etis mau tidak mau harus dibuat dan tidak bisa dihindari. Nah, teman-teman, keputusan etis ini adalah keputusan yang dibuat setelah kita mempertimbangkan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, ternyata ketika kita sedang mempertimbangkan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, di situ kita sedang memutuskan suatu keputusan yang etis. Tapi kadang kita tidak bisa berpikir apakah kita sedang mempertimbangkan keputusan etis, kita hanya mempertimbangkan itu benar dan salah. Ternyata sebenarnya ketika kita sedang mempertimbangkan apa yang benar dan yang salah, itu kita sedang memutuskan untuk membuat keputusan yang etis. Dan seringkali teman-teman, keputusan etis ini merupakan keputusan yang sulit dan rumit. Bisa dibilang sulit dan rumit karena memiliki langkah-langkah yang harus perlu kita lewati, tidak boleh ada yang tidak terlewati sama sekali, dan teman-teman, dikatakan ini sangat sulit dan rumit, karena dalam mengambil keputusan ini, kita butuh analisa-analisa, tidak hanya sekedar mengambil sebuah keputusan yang seperti biasanya kita ambil dalam kehidupan kita. Contohnya, kita mau memutuskan teman kita ini yang mencuri pulpen itu. Nah, kita tidak bisa mengklarifikasi terlebih dahulu, tidak bisa menganalisa terlebih dahulu masalahnya bagaimana, kita langsung menuduh. Nah, itu bukan pengambilan keputusan etis, teman-teman. Dan keputusan etis ini mau tidak mau harus dibuat dan tidak bisa dihindari. Nah, ternyata dalam pengambilan keputusan etis ini, mau kita tidak mau, ini tetap harus dibuat dan tidak bisa dihindari oleh siapapun itu, baik presiden mungkin, atau siapapun itu, orang di dunia ini tidak bisa menghindari pengambilan keputusan etis ini, teman-teman. Nah, itulah seringkasan pengertian keputusan etis. Sekali lagi saya bilang bahwa keputusan etis adalah keputusan yang dibuat setelah kita mempertimbangkan apa yang benar dan apa yang salah, dan sering merupakan keputusan yang sulit dan rumit, dan keputusan etis mau tidak mau harus dibuat dan tidak bisa kita hindari. Kita langsung masuk ke ciri-ciri keputusan etis. Apa sih ciri-ciri keputusan etis? Yang pertama, menyangkut pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Tidak mungkin, teman-teman, ternyata ciri-ciri keputusan etis ini adalah menyangkut pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Seperti pengertian yang sudah dijelaskan di awal yang tadi, kalau keputusan etis ini ternyata suatu pertimbangan, suatu keputusan yang dipertimbangkan lewat apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, sering menyangkut pilihan yang sukar. Nah, terkadang keputusan etis ini tuh sering sekali menyangkut pilihan-pilihan yang sukar, yang sangat sulit, yang rumit untuk kita putuskan. Nah, yang ketiga, tidak mungkin dielakkan atau tidak mungkin dilewatkan, tidak mungkin dihindari. Jadi ini tetap harus diputuskan menggunakan keputusan etis, tidak mungkin dihindari oleh siapapun, dielakkan oleh siapapun, teman-teman. Yang keempat, dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak dipertimbangkan pada saat pengambilan keputusan, yaitu kepercayaan, tabiat, dan lingkungan sosial. Jadi, pengambilan keputusan etis ini atau ciri-ciri keputusan etis ini itu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak dipertimbangkan pada saat pengambilan keputusan itu, yaitu kepercayaan, tabiat, dan lingkungan. Jadi, ini tuh tidak dipengaruhi oleh kepercayaan manusia, mau dia beragama apa, mau dia percaya kepada siapa, atau tabiatnya dan lingkungan sosial di sekelilingnya, teman-teman. Jadi itu ada 4 ciri-ciri keputusan etis. Yang pertama, menyangkut pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, sering menyangkut pilihan yang sukar. Yang ketiga, tidak mungkin dielakkan. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak dipertimbangkan pada saat pengambilan keputusan, yaitu kepercayaan, tabiat, dan lingkungan sosial. Kita langsung masuk ke langkah-langkah pengambilan keputusan etis. Ada 6 langkah pengambilan keputusan etis. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi.
Nah, terkadang kita dalam pengambilan keputusan, kita tidak mengidentifikasi terlebih dahulu masalah apa sih yang terjadi, apa sih yang terjadi di sini, masalahnya apa. Kita harus identifikasi terlebih dahulu, teman-teman. Jangan langsung mengambil keputusan sendiri, tidak menggunakan langkah-langkahnya. Akhirnya menimbulkan perdebatan atau tuduhan yang tidak baik. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang lengkap tentang masalah yang terjadi. Nah, dalam mengambil keputusan etis ini, diperlukan informasi yang lengkap tentang masalah yang terjadi. Contohnya, ada masalah pencurian, kita harus kumpulkan dulu informasinya. Di mana tempat pencurian tersebut, siapa saja orang-orang yang ada di situ, lalu siapa yang kehilangan atau yang dicuri, siapa yang menjadi korban, dan baru setelah itu kita memutuskan mencari pelakunya. Jadi perlu adanya informasi yang lengkap tentang masalah yang terjadi. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi selain identifikasi masalah, kita harus juga identifikasi berbagai alternatif solusi yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, alternatif solusinya apa? Misalnya memanggil polisi, menelpon polisi, atau ada saksi-saksi di situ. Nah, kita perlu adanya alternatif-alternatif solusi untuk bisa semakin mendapatkan informasi yang lengkap. Seperti yang kedua tadi. Nah, oleh sebab itu perlu adanya alternatif solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keempat, memilih alternatif solusi yang mendatangkan manfaat paling besar. Nah, setelah kita tadi mengidentifikasi berbagai alternatif solusi, mungkin ada 2 atau lebih, nah baru kita pilih salah satu yang manfaatnya itu mendatangkan paling besar, atau manfaatnya itu yang paling besar gitu untuk menyelesaikan masalah ini, untuk lebih memperkuat keputusan yang akan diambil. Perlu adanya salah satu, kita perlu memilih salah satu alternatif solusi yang mendatangkan manfaat paling besar. Yang kelima, melaksanakan keputusan yang telah ditentukan. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi berbagai alternatif solusi, dan memilih alternatif solusi yang mendatangkan masalah paling besar, manfaat paling besar, kita perlu untuk melaksanakannya. Tidak mungkin kita sudah melakukan langkah 1 sampai 4, tapi kita tidak melaksanakan keputusan tersebut. Jadi perlu adanya pelaksanaan atau tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Yang keenam atau yang langkah terakhir adalah menilai apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan harapan dari rencana atau tidak. Jadi, setelah kita melaksanakannya, perlu adanya penilaian apakah hasil atau keputusan yang sudah kita ambil ini sesuai dengan harapan dan dari rencana atau tidak. Apakah kita berhasil menemukan pelaku yang benar-benar mencuri, contohnya, benarkah kita berhasil menemukan hasilnya sesuai dengan rencana kita, apakah ini sudah berjalan sesuai dengan rencana kita, atau justru tidak berjalan sama sekali, teman-teman. Jadi setelah itu kita perlu adanya penilaian atau kesimpulannya lah di paling terakhir untuk melihat apakah uh, ini semua berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasusnya saja, teman-teman. Ada 2 contoh kasus yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama, kita baca sama-sama. Amir, pelajar 16 tahun, berpacaran dengan Noni, pelajar 16 tahun. Karena berpacaran tanpa mampu membatasi diri, akibatnya Noni hamil. Buatlah keputusan berdasarkan langkah-langkah pengambilan keputusan etis akibat pergaulan bebas. Nah, saya sudah mengambil langkahnya ini. Kita pertama, seperti langkah yang pertama tadi, yaitu identifikasi terlebih dahulu masalahnya. Nah, berdasarkan cerita di atas, Amir dan Doni adalah sepasang kekasih. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi bahwa ternyata Amir dan Noni ini adalah sepasang kekasih. Kedua, kita kumpulkan informasi yang lengkap tentang masalah yang terjadi. Nah, informasi yang lengkap di sini sudah ditulis di sini. Amir berani menyatakan rasa cintanya dan dibalas oleh Noni, sekalipun usia mereka yang masih sangat muda. Karena faktor usia, pengetahuan mereka minim tentang agama dan sex education, jadi mereka masa bodoh dengan resiko yang akan terjadi nantinya, sehingga mereka pun nekat melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan akhirnya terjerumus pada seks bebas sampai hamil di luar nikah. Nah, kita sudah kumpulkan informasi yang lengkap nih. Ternyata si Amir ini menyatakan perasaannya, dan ternyata si Noni terima. Akhirnya mereka berpacaran dengan usia yang masih sangat muda. Nah, karena faktor usia mereka yang masih muda, jadi mereka minim tentang agama dan sex education. Jadi mereka belum paham tentang
seks, tentang agama mereka yang benar-benar. Nah, akhirnya mereka masa bodoh dan mereka tidak peduli dengan resiko yang akan terjadi. Akhirnya mereka pun nekat melakukan seks bebas. Akhirnya Noni hamil di luar nikah. Nah, inilah informasi yang lengkap. Nah, yang ketiga, keputusan alternatifnya. Di sini ada beberapa keputusan alternatif. Yang pertama, agar masa depan Noni tidak terhalangi, Noni harus menggugurkan kandungannya. Atau yang kedua, Amir yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan menikahi Noni. Jadi yang pertama, bisa saja kita memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Yang kedua, bisa saja si Amir harus bertanggung jawab untuk menikahi si Noni agar si anak ini memiliki ayah dan tidak digugurkan si anak ini. Nah, keputusan etis yang diambil apa? Amir harus segera melangsungkan niat baiknya melamar dan menikahi Noni. Dengan demikian, nama baik keluarga Noni bisa terjaga dari stigma buruk orang di lingkungan sekitar mereka, serta tidak menjadi contoh buruk bagi siswa lainnya di lingkungan sekolah mereka. Dan sebagai laki-laki, Amir harus belajar bertanggung jawab. Jadi, keputusan yang diambil di langkah keempat adalah Amir harus menikahi Noni. Kalau menggugurkan itu merupakan tindakan dosa, yaitu dengan bisa dibilang itu aborsi atau pembunuhan. Jadi itu sangat tidak baik. Jadi keputusan yang mendatangkan manfaat paling besar itu adalah dengan melangsungkan niat baiknya Amir untuk menikahi Noni agar tidak munculkan stigma yang buruk di lingkungan masyarakat mereka, teman-teman. Dan Amir sebagai laki-laki dia harus belajar bertanggung jawab juga dengan hal yang dia ambil saat itu dengan melakukan seks bebas dengan Noni. Nah, lalu yang terakhir, apakah sudah sesuai harapan atau tidak? Nah, apakah sudah sesuai harapan atau tidak? Hal ini bisa ditinjau ketika Amir sudah menikahi Noni. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya Amir dan Noni sudah menikah dan kita lihat ternyata memang benar mereka hidup bahagia dan stigma masyarakat tetap baik kepada mereka, artinya ini berhasil. Tapi teman-teman, jika ternyata justru mereka banyak adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga karena mereka hamil di luar nikah dan tidak mengerti apa-apa, bahkan tidak adanya pemenuhan kebutuhan oleh si Amir sebagai seorang ayah karena belum bekerja, umurnya masih sangat muda, akhirnya rencana atau hal ini tidak sesuai harapan, teman-teman. Nah, itulah keputusan etis dengan masalah kasus yang pertama ya, teman-teman, masalah kasus si Amir ini. Nah, langsung kita masuk ke kasus kedua. Lurah dari satu desa serta bupati harus memutuskan apakah mereka menyetujui pembangunan pabrik bubur kayu di desa mereka. Di satu pihak, hasil pabrik itu sangat dibutuhkan dan banyak orang dapat dipekerjakan di situ. Pada pihak lain, pabrik itu sangat merusak lingkungan daerah itu dan mengotori sungai yang menjadi sumber air minum banyak orang. Haruskah mereka memperbolehkan pabrik itu atau tidak? Kita langsung masuk saja ke pengambilan keputusan etisnya dengan menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis. Nah, ini ya teman-teman. Identifikasi terlebih dahulu masalahnya. Identifikasi masalahnya adalah di satu desa akan ada pembangunan pabrik bubur kayu. Nah, ini masalahnya. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan informasi yang lengkap tentang masalah ini. Informasi yang lengkap apa? Pabrik bubur kayu itu bisa memberikan hasil yang dibutuhkan orang banyak. Selain itu, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Akan tetapi, limbah pabrik itu akan merusak lingkungan sekitar daerah itu, khususnya mengotori sungai yang merupakan sumber air minum banyak orang. Nah, jadi ini informasi lengkap tentang masalah itu. Jadi, informasinya pabrik itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga, teman-teman. Nah, kemudian ada dua keputusan alternatif juga. Yang pertama, melihat petunjuk UU apabila dari daerah itu masuk kriteria sebagai daerah yang diperuntukkan untuk kawasan industri, artinya lurah dan bupati harus taat pada aturan pemerintah dengan mengizinkan pembangunan pabrik tersebut. Yang kedua, diskusikan dengan warga di daerah tersebut, apakah mereka setuju dengan adanya pembangunan pabrik dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensinya. Dengan begitu, hak sebagai warga negara tidak terabaikan. Nah, jadi keputusan yang pertama itu bisa dilihat lewat petunjuk undang-undang. Yang kedua, diskusikan dengan warga negara. Nah, keputusan etis yang diambil apa? Keputusan etis yang diambil adalah dengan mengizinkan pabrik tersebut dibangun. Karena selain hasilnya yang dibutuhkan orang banyak, pabrik itu bisa memberikan peluang lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Untuk masalah limbah industri yang merusak lingkungan atau sungai, bisa dirancangkan oleh IPAL atau IPAL dengan kepanjangan instalasi pengolahan air limbah dalam program pemerintah daerah. Nah, sebagai kepala daerah merangkap
Sebagai kepala daerah yang merangkap di antaranya lurah dan bupati, harus bisa bijaksana dalam mengambil serta melaksanakan keputusan yang sudah disepakati dan diprogramkan. Dengan tetap mengambil suara rakyat sebagai dasar pertimbangan atas keputusan yang diambil. Nah, jadi teman-teman, keputusan yang diambil adalah tetap membangun pabrik tersebut dengan konsekuensi yang akan terjadi itu ya seperti pengotoran karena limbahnya itu bisa lewat IPAL atau instalasi pengolahan pengolahan yang sudah dijelaskan tadi, pengolahan air limbah. Nah, apakah sesuai dengan harapan atau tidak? Ya, karena Pak Lurah dan Bupati akan melakukan diskusi dengan warga, sehingga warga juga merasa tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Nah, jadi itulah dua contoh kasus teman-teman yang bisa kita lihat dengan langkah-langkah pengambilan keputusan etis, ternyata kasus-kasus ini menjadi lebih mudah untuk diselesaikan, teman-teman. Oleh sebab itu, jangan pernah untuk mengabaikan langkah-langkah keputusan etis ini. Jadi dalam pengambilan keputusan etis diperlukan langkah-langkah juga ya teman-teman. Baiklah teman-teman semua, sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga dipahami dan dimengerti, dan jangan lupa untuk menggunakan langkah-langkah keputusan etis dalam mengambil keputusan etis. Sekian dari saya, terima kasih.